Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak hidupmu lagi berantakan banget? Kayak semuanya datang bersamaan, pikiran penuh, perasaan campur aduk, hal-hal yang biasanya kerasa gampang tiba-tiba jadi kerasa berat. Kadang bukan karena ada satu masalah besar, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang numpuk. Ekspektasi, kekecewaan, rasa lelah, perasaan tertinggal dari orang lain, dan di tengah semua itu kita sering nanya dalam hati, kok hidupku berantakan banget sih? Di video ini kita akan coba refleksi bareng, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi buat memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Karena seringkali kalau hidup kerasa berantakan, itu bukan berarti hidup kita benar-benar rusak. Kadang itu cuma tanda kalau kita lagi ada di fase yang sulit. Jadi, kenapa kita bisa ngerasa hidup kita berantakan? Perasaan kalau hidup lagi berantakan sebenarnya adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Hampir semua orang pernah ngelewatin fase ini, bukan cuma ketika ada masalah besar, tapi juga ketika banyak hal kecil datang bersamaan dan bikin pikiran kerasa penuh. Dalam psikologi ada beberapa teori yang bisa bantu ngejelasin kenapa kita bisa ngerasain hal kayak gini. Salah satunya adalah Cognitive Appraisal Theory yang dikembangkan oleh Richard Lazarus. Teori ini ngejelasin kalau emosi kita nggak cuma muncul dari apa yang terjadi, tapi juga dari cara kita menilai atau menafsirkan peristiwa itu. Misalnya, dua orang bisa ngalamin situasi yang sama, kegagalan dalam pekerjaan atau masalah dalam hubungan, tetapi bisa ngeresponnya dengan cara yang berbeda. Satu orang mungkin melihatnya sebagai pengalaman belajar, sementara orang lain melihatnya sebagai bukti kalau hidupnya lagi kacau. Artinya, rasa hidup berantakan seringkali bukan cuma berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari makna yang kita kasih ke peristiwa itu. Teori lain yang sering ngejelasin perasaan ini adalah diskrepansi teori dari Ettore Higgins. Teori ini ngejelasin kalau manusia punya 3 gambaran tentang diri mereka, yaitu actual self atau diri kita saat ini, ideal self atau diri yang kita harapkan, dan out self atau diri yang menurut kita seharusnya kita jadi. Ketika jarak antara actual self dan ideal self kerasa terlalu jauh, maka muncul emosi kayak kecewa, cemas, atau ngerasa gagal. Misalnya kita ngebayangin di usia tertentu harus udah stabil, bahagia, atau mencapai sesuatu. Ketika kenyataan gak sesuai dengan gambaran itu, pikiran kita mungkin bakal bilang, kok hidupku berantakan ya? Padahal seringkali yang sebenarnya terjadi bukan hidup yang rusak, tapi ekspektasi yang gak sejalan dengan realitas saat ini. Dalam psikologi juga ada konsep yang disebut cognitive load. Ketika terlalu banyak yang harus dipikirin, pekerjaan, hubungan, masa depan, dan tekanan sosial, kapasitas mental kita bisa jadi penuh. Saat otak kita kelelahan gara-gara memproses terlalu banyak informasi dan emosi, dunia bisa kerasa lebih berat ketimbang biasanya. Masalah kecil kerasa jadi lebih gede, keputusan jadi kerasa lebih sulit, dan kita jadi mulai ngerasa kehilangan arah. Tapi menariknya, kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang filsafat, banyak filsuf justru ngelihat fase kayak gini sebagai bagian penting dari kehidupan manusia. Filsuf eksistensial kayak Jean-Paul Sartre percaya kalau manusia itu emang hidup tanpa peta yang udah ditentukan. Menurut Sartre, manusia itu condemned to be free atau manusia dikutuk untuk bebas. Maksudnya bukan kebebasan yang menyenangkan, tapi kebebasan yang punya tanggung jawab besar. Kita harus nentuin sendiri siapa kita, apa makna hidup kita, dan keputusan apa yang bakal kita ambil. Karena nggak ada panduan yang benar-benar pasti, manusia sering ngalamin kecemasan eksistensial, kayak perasaan bingung, ragu, atau tersesat dalam hidup. Menurut Sartre, perasaan kayak gini bukan tanda kalau hidup kita gagal, justru itu adalah tanda kalau kita lagi nyadarin kebebasan kita sebagai manusia. Kita sadar kalau masa depan gak sepenuhnya jelas, kita sadar kalau kita harus milih jalan sendiri, dan kesadaran itu kadang emang terasa berat. Di sisi lain, filsafat stoikisme yang dipraktekin oleh Marcus Aurelius nawarin cara pandang yang beda. Marcus Aurelius nulis banyak refleksi tentang kehidupan dalam bukunya Meditation. Menurutnya, salah satu sumber penderitaan manusia adalah nyoba ngendaliin hal-hal yang sebenarnya nggak berada dalam kendali kita.
Dalam stoikisme, hidup ini dibagi jadi dua hal sederhana, yaitu hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan yaitu pikiran, sikap, dan tindakan kita, sedangkan hal-hal lain kayak pendapat orang lain, kejadian di luar rencana, bahkan masa depan kita nggak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Kalau kita terlalu berusaha ngendaliin hal-hal di luar kendali kita jadi gampang ngerasa frustasi dan kehilangan keseimbangan. Marcus Aurelius ngingetin kalau hidup nggak selalu berjalan sesuai rencana kita. Tapi ketenangan bisa muncul kalau kita belajar nerima realitas tanpa kehilangan kendali atas diri kita sendiri. Kalau kita melihat dari psikologi dan filsafat sekaligus, kita bisa memahami satu hal penting. Ketika hidup kerasa berantakan, seringkali bukan karena hidup benar-benar rusak. Kadang itu terjadi karena pikiran kita lagi capek, ekspektasi kita terlalu tinggi, atau kita emang lagi berada di fase hidup yang penuh ketidakpastian. Dan dalam banyak kasus, fase kayak gini bukan akhir dari perjalanan. Justru seringkali ini adalah fase di mana seseorang lagi bertumbuh, belajar, dan nemuin arah baru dalam hidupnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh kita saat kita ngerasa hidup lagi berantakan? Ketika kita ngerasa hidup lagi berantakan, itu bukan cuma pengalaman emosional. Tubuh kita sebenarnya juga bereaksi secara biologis. Emosi kayak stres, cemas, atau perasaan kewalahan ngelibatin interaksi antara otak, sistem saraf, dan hormon dalam tubuh. Salah satu bagian otak yang berperan penting dalam respon emosional yaitu amigdala. Amigdala berfungsi kayak sistem alarm dalam otak. Tugasnya adalah ngedeteksi ancaman dan memicu respon emosional kayak takut atau cemas. Pas kita ngadepin banyak tekanan, amigdala bisa jadi lebih aktif. Otak kita mulai nafsirin banyak hal sebagai ancaman psikologis, bahkan kalau sebenarnya nggak ada bahaya fisik yang nyata. Akibatnya, tubuh masuk ke dalam kondisi yang disebut stress response. Dalam kondisi ini, tubuh ngaktifin sistem saraf yang bertanggung jawab terhadap respon fight or flight. Respon ini bikin tubuh ngelepasin beberapa hormon stres, terutama kortisol dan adrenalin. Kortisol sebenarnya punya fungsi penting. Hormon ini ngebantu tubuh tetap waspada, ningkatin energi, dan nyiapin tubuh buat ngadepin situasi yang menantang. Tapi kalau kondisi stres ini berlangsung terlalu lama, kadar kortisol yang tinggi bisa mulai mempengaruhi banyak hal. Misalnya, pikiran jadi lebih sulit fokus, emosi jadi lebih sensitif, tubuh kerasa lebih gampang capek, tidur terganggu, dan kita jadi cenderung overthinking. Di sisi lain, ada bagian otak lain yang disebut prefrontal cortex. Bagian ini berfungsi buat mikir rasional, ngambil keputusan, dan ngatur emosi. Tapi kalau stres terlalu tinggi, aktivitas amigdala bisa jadi lebih dominan dibandingin prefrontal cortex. Akibatnya kemampuan kita buat mikir jernih jadi berkurang. Makanya kalau kita lagi ngerasa tertekan, masalah kecil bisa kerasa jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Selain itu, kondisi emosional kayak ansietas dan depresi juga sering berkaitan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter di otak yang berperan dalam regulasi emosi, kayak serotonin, dopamin, sama epinefrin. Ketidakseimbangan ini bikin kita ngerasain gejala-gejala kayak kehilangan motivasi, perasaan kosong, kecemasan berlebih, atau perasaan kalau hidup kerasa nggak terkendali. Teori lain yang menarik yaitu otak manusia punya satu kecenderungan alami yang disebut negativity bias. Secara evolusioner, otak kita emang lebih peka terhadap hal-hal negatif dibandingin hal-hal positif. Dan kecenderungan ini bisa bikin pikiran kita jadi lebih gampang fokus ke masalah, kegagalan, atau hal-hal yang nggak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, pas beberapa hal dalam hidup nggak berjalan baik, pikiran kita bisa dengan cepat nyimpulin kayaknya hidupku lagi berantakan deh. Padahal sebenarnya yang lagi terjadi mungkin cuma kombinasi antara stres biologis, capek mental, dan cara otak kita memproses informasi. Memahamin hal ini penting karena nunjukin kalau perasaan tersebut bukan cuma soal lemah mental atau nggak kuat ngadepin hidup. Seringkali itu cuma tanda kalau tubuh dan pikiran kita lagi ada dalam kondisi yang terlalu penuh dan butuh waktu buat pulih. Nah,
Nah, jadi gimana cara ngendaliin diri kita pas hidup kerasa berantakan? Ketika hidup kerasa berantakan, seringnya reaksi kita pertama kali adalah nyoba benerin semuanya sekaligus. Kita pengen nyelesain semua masalah, ngatur semua rencana, dan mastiin semuanya balik ke normal. Tapi justru disinilah banyak orang semakin ngerasa kewalahan. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut coping strategis yang dikembangkan oleh Richard Lazarus. Coping strategis adalah cara seseorang buat ngadepin stres atau tekanan dalam hidup. Secara umum ada dua jenis strategi utama, yaitu problem focus coping dan emotion focus coping. Problem focus coping artinya kita nyoba nyelesain sumber masalah secara langsung. Misalnya kayak bikin rencana yang lebih jelas, mecahin masalah besar jadi langkah-langkah kecil, dan nyari informasi atau solusi yang lebih konkret. Pendekatan ini ngebantu kita kalau masalah tersebut emang bisa dikendaliin atau diubah. Tapi ada juga situasi dalam hidup yang nggak bisa langsung kita ubah. Disinilah emotion focus coping punya peran penting. Pendekatan ini nggak selalu ngubah situasi, tapi ngebantu kita buat ngatur emosi kita terhadap situasi tersebut. Contohnya nenangin diri sebelum ambil keputusan, bicara dengan orang yang kita percaya, nulis perasaan kita dalam jurnal, atau ngasih diri kita sendiri waktu buat istirahat. Dalam psikologi modern, kemampuan ini sering disebut juga emotional regulation. Salah satu teori yang cukup terkenal tentang regulasi emosi dikembangkan oleh James Krause. Ia ngejelasin kalau emosi nggak selalu harus ditekan atau dihindari. Yang lebih penting adalah gimana kita ngelola emosi tersebut secara sehat. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah cognitive reappraisal. Ini adalah proses mengubah cara kita dalam menafsirkan suatu situasi. Misalnya, ketika rencana hidup nggak berjalan sesuai harapan, kita bisa melihatnya sebagai kegagalan. Tapi kita juga bisa melihatnya sebagai fase adaptasi atau pembelajaran. Bukan berarti kita memaksakan diri buat selalu positif, tapi kita nyoba ngelihat situasi dengan perspektif yang lebih luas. Selain itu, ada satu pendekatan yang sangat sederhana, tapi sering diabaikan, yaitu ngembaliin kendali pada hal-hal kecil. Ketika hidup kerasa kacau, otak kita sering ngerasa kehilangan kontrol. Salah satu cara buat nenangin sistem saraf adalah dengan ngelakuin hal-hal kecil yang bisa kita kendaliin. Misalnya ngerapiin ruang kerja, jalan-jalan sebentar di luar rumah, nata kembali jadwal harian, atau nyelesain satu tugas kecil yang tertunda. Langkah kecil kayak gini mungkin kelihatan sederhana, tapi secara psikologis dapat ngebantu otak ngerasa kalau kita masih punya kendali atas hidup kita. Pendekatan ini juga sejalan dengan filosofi stoikisme yang sering dibahas oleh Marcus Aurelius, yang ngingetin kalau ketenangan hidup sering muncul pas kita fokus sama hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Bukan berarti kita ngabaikan masalah besar dalam hidup, tapi kita berhenti nyoba ngendaliin hal-hal yang emang nggak bisa kita ubah. Sebaliknya, kita ngarahin energi kita pada hal-hal yang bisa kita lakuin hari ini. Karena seringkali ketika hidup kerasa berantakan, kita nggak perlu benerin seluruh hidup kita sekaligus. Kadang kita cuma perlu ngelakuin satu hal sederhana, yaitu nenangin pikiran dan ambil satu langkah kecil ke depan. Kalau sekarang kamu ngerasa hidupmu berantakan, aku pengen kamu tahu satu hal. Perasaanmu itu valid. Nggak semua orang berani ngakuinnya. Banyak orang kelihatan baik-baik aja di luar, tapi sebenarnya mereka juga lagi berjuang dalam diam. Ada orang yang kelihatan kuat, tapi tiap malam harus nenangin pikirannya sendiri. Ada orang yang kelihatan bahagia, tapi diam-diam ngerasa kehilangan arah. Dan mungkin kamu juga lagi ada di fase itu. Fase dimana kamu ngerasa lelah ngejelasin semuanya ke orang lain. Fase dimana kamu nyoba tetap kuat, meskipun sebenarnya kamu juga pengen istirahat. Kadang kita terlalu keras ke diri sendiri, kita ngerasa harus selalu kuat, harus selalu produktif, harus selalu tahu arah hidup kita. Padahal kenyataannya manusia nggak selalu hidup dalam kondisi yang stabil. Ada fase dimana kita ngerasa percaya diri, ada fase dimana kita ngerasa kehilangan arah, ada fase dimana semuanya kerasa berjalan dengan baik,
Dan ada fase dimana kita cuma nyoba buat bertahan 1 hari lagi. Dan itu nggak bikin kamu jadi lemah. Itu cuma negesin kalau kamu manusia seutuhnya. Kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa hidupmu berantakan, mungkin kamu cuma lagi capek. Mungkin kamu lagi ngebawa terlalu banyak hal sendirian. Mungkin kamu terlalu lama nyoba buat jadi kuat tanpa ngasih ruang buat istirahat. Gak apa-apa kalau kamu belum nemuin semua jawaban. Gak apa-apa kalau kamu masih bingung tentang hidupmu. Gak apa-apa kalau kamu masih nyoba memahamin dirimu sendiri. Karena hidup bukan perlombaan yang harus selesai secepat mungkin. Tiap orang berjalan dengan waktunya masing-masing. Dan kalau saat ini kamu masih di sini, masih nyoba memahamin dirimu, masih berusaha bangkit meskipun pelan, itu udah nunjukin satu hal yang sangat penting. Kalau di dalam dirimu masih ada bagian yang gak nyerah, dan bagian itu lebih kuat dari yang kamu kira. Kalau saat ini kamu lagi ngerasa hidupmu berantakan, coba dengerin, ulangin, dan hayatin kalimat ini pelan-pelan. Aku hadir sepenuhnya dalam hidupku hari ini. Aku ngerasain kekuatan yang hidup di dalam diriku. Aku percaya pada diriku. Aku percaya pada jalanku. Aku percaya pada setiap proses yang membentuk diriku. Tiap langkah yang aku ambil membuka pintu baru dalam hidupku. Tiap pengalaman membawa pelajaran yang mengatin aku. Aku bertumbuh setiap hari. Aku berkembang setiap hari. Dan aku jadi pribadi yang makin kuat dan makin bijak. Energi yang baik mengalir dalam hidupku. Aku narik ketenangan, keberanian, dan kepercayaan diri ke dalam hidupku. Aku memancarkan energi yang tenang, kuat, dan penuh harapan. Hidupku bergerak menuju arah yang indah. Hal-hal baik menemukan jalannya kepadaku. Aku berjalan dengan keyakinan. Aku melangkah dengan penuh keberanian. Dan aku menjalani hidupku dengan penuh kesadaran. Tiap hari semesta membuka kemungkinan baru bagiku. Tiap hari semesta membawa keajaiban kecil dalam hidupku. Aku menerima hidupku dengan penuh rasa syukur. Aku menyambut masa depan dengan hati yang terbuka. Dan hari ini aku memilih buat percaya ke diriku sendiri. Aku berjalan, aku bertumbuh, dan aku bersinar dengan caraku sendiri. Kalau saat ini hidupmu kerasa berantakan, mungkin sebenarnya hidupmu lagi ngejarin kamu sesuatu. Mungkin hidup lagi memperlambat langkahmu supaya kamu bisa ngelihat kembali ke dalam dirimu sendiri. Karena seringkali di tengah kekacauan itulah kita mulai memahami banyak hal tentang siapa diri kita sebenarnya, tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup kita, dan tentang arah mana yang benar-benar pengen kita tuju. Hidup emang gak selalu berjalan lurus, kadang ia berbelok, kadang ia kerasa melambat, kadang ia kerasa penuh ketidakpastian. Tapi perjalanan hidup manusia emang kayak gitu.
Enggak semua fase kerasa nyaman, tapi tiap fase selalu ngasih makna. Dan mungkin fase yang kerasa paling ngebingungin dalam hidup kita hari ini, suatu hari nanti justru jadi fase yang paling ngebentuk diri kita. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa hidupmu lagi berantakan, coba tarik nafas sejenak, tenangkan pikiranmu, peluk dirimu sendiri. Kamu masih di sini, kamu masih berjalan, dan kamu masih punya kesempatan buat melangkah ke depan. Dan terkadang itu udah lebih dari cukup. Karena hidup bukan tentang selalu kelihatan kuat, hidup adalah tentang tetap berjalan, bahkan ketika jalannya kerasa sulit. Dan selama kamu masih berjalan, cerita hidupmu masih terus ditulis.